maaf. Mohon maaf. Mohon maaf sekali. Mas guys, Blondos surupan kah? Embu kok. Saya benar-benar meminta maaf kepada kalian. Assalamualaikum. Saya tidak bisa mengganti apapun kepada kalian. Hanya bisa mengucapkan minta maaf. Minta maaf kenapa itu, Kak? Saya meminta maaf atas nama istri saya yang sudah berbuat salah terhadap kalian. Jenengan itu siapa? Karyoto, nama saya Karyoto. Karyoto. Istri saya bernama Nakiem. Nakiem. Apa kaitannya dengan kami? Istri saya sekarang sudah meninggal, baru saja. Udah salah orang ini. Kita masih bingung loh, maksudnya gimana loh? Tidak, saya yakin sih, saya tidak salah orang. Istri saya tadi, kalian sudah menjumpainya. Dan saya rasa kalian sudah dibuat kerepotan oleh istri saya. Apa yang tadi membakar teman saya itu? Iya, Astagfirullah. itu adalah ulah istri saya. Terus ceritanya bagaimana, Karyoto? Ceritanya panjang manusia. Sebenarnya istri saya itu, dia adalah istri yang baik dan juga dengan para tetangganya. Dia itu sangat sopan, sangat baik. Terkadang sama tetangga itu sering memberi makan ketika dia memasak lebih ataupun semacamnya. Namun semenjak keberadaan para aduma itu, istri saya menjadi sosok yang berbeda. Berarti istri jenengan salah satu umat para aduma. Iya, benar. Saya terus terang, saya adalah seorang muslim. Saya menikahi Nakiem waktu itu dia belum memiliki agama. Ataupun dia sebenarnya penyembah api dan semacamnya. Majusi. Saya tidak tahu namanya apa. Selama hidupnya itu masih dalam pencarian tentang keimanan. Saya meyakinkan istri saya untuk supaya bergabung dan masuk ke dalam Islam. Itu sangat susah. Dan saya tidak bisa memaksa. Karena juga aturan dari agama Islam juga kita tidak boleh memaksa. Namun lain halnya ketika para adumah datang ke wilayah ini. Istri saya seolah-olah sepandangan mata saya melihat, itu saya melihat istri saya tanpa berpikir dua kali. Dia langsung mengiyakan ajakan tersebut hanya karena awalnya istri saya diberi sesuatu yang membuat dia senang. Tanpa berpikir panjang, hari itu juga istri saya itu masuk ke dalam agama para aduma. Saya mendengarkan dari mungkin salah satu tokoh yang berada di dalam para aduma. Saya mendengarkan agama itu tadinya itu seolah-olah memang baik. Tutur katanya lembut, selalu mengajak dalam hal kebaikan awalnya. Saya biarkan istri saya untuk bergabung dengan agama para aduma. Lambat laun, hari demi hari berjalan. Istri saya semakin hari menunjukkan sikap yang agak aneh. Setiap saya meminta sesuatu ataupun menyuruh sesuatu kepada istri saya, dia selalu mengatakan belum ada restu dari Tuhan para aduma. Selalu seperti itu.
Sampai-sampai semua saya lakukan sendiri. Saya merawat anak sendiri, istri saya jarang pulang. Masih tetap di kuil merah. Katanya untuk beribadah. Saya mengurus rumah saja, yang itu harusnya tugas perempuan ataupun seorang istri. Dia tidak melakukan. Lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, belum lama, dia mengatakan seolah-olah berpamitan dengan saya dan anak saya. Mungkin saya tidak akan menemuimu lagi, karena pintu surga dari para Aduma sudah terbuka lebar dan memanggil-manggil nama saya. Kau dicuci otaknya maksudmu kan? Saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan para Aduma terhadap istri saya. Nah terus? Lalu dia pergi, hanya mengatakan sesingkat itu. Saya menahannya tidak bisa, malah justru ketika saya menahan, saya hanya ditatap dengan tatapan yang sangat tajam oleh dia. Saya tidak tahu agama macam apa yang sudah dipeluk oleh istri saya. Dia meninggalkan semua tugas yang harusnya dia lakukan. Awalnya manusia, istri saya itu mengatakan, tenang, saya mengikuti agama para Aduma, semuanya akan terjamin. Kita akan hidup dengan makmur. Kau tidak perlu bekerja lagi, suamiku. Anak kita akan kita rawat sampai besar. Dia tidak perlu bekerja. Semuanya akan tuntas hanya dengan mengandalkan Tuhannya para Aduma. Karena semua doa yang kita panjatkan terhadap utusan dari Tuhannya para Aduma yang katanya berbentuk patung sapi, itu semua akan dikabulkan. Tetapi nyatanya tidak ada apa-apa. Andai kata ada yang mengatakan doamu ketika dipanjatkan di depan patung itu pasti akan dikabulkan, apapun itu doanya, ternyata tidak. Saya memang tidak mengharapkan hal yang menguntungkan dari agama para Aduma untuk saya pribadi. Yang saya harapkan, agama itu membawa dampak yang positif terhadap istri saya. Namun pada kenyataannya, di kenyataan hidup, istri saya berbanding terbalik dengan istri saya yang dulu. Lah, terus tiba-tiba datang menyerangku memberikan virus itu, ceritanya gimana itu? Itu dia, semenjak dia berpamitan dengan saya untuk masuk ke dalam surga, itu kan berarti menandakan bahwasanya dia akan mati ataupun menemui ajalnya. Saya selalu mengikuti, dan namun saya tidak bisa mencegahnya secara langsung. Karena setiap saya mendekati istri saya yang mungkin sedang melakukan tugas dari agama para Aduma, saya selalu dihadang oleh mungkin salah satu umat ataupun tokoh yang bekerja di sana. Terakhir kali saya melihat istri saya itu sedang mendekati kalian. Tadi malam. Ya. Saya hanya melihatnya dari jauh. Saya melihat ketika berdekatan dengan kalian tidak ada ancaman, saya lega. Berarti itu bukan hari ataupun waktu di mana ajal menjemput istri saya. Namun yang kedua kalinya, ketika istri saya mendekati kalian dan salah satu teman kalian yang sedang terbaring terbungkus daun pisang itu saya sudah merasakan firasat. Mungkin ini waktunya. Namun saya tidak bisa mencegah sekali lagi. Dan tidak lama kemudian terjadilah ledakan itu. Api berkobar di sekeliling tempat di mana temanmu itu dibakar. Ternyata setelah kejadian itu
dia langsung pergi dari pandangan kalian. Iya benar, memang. Ya seperti itu. Terus, Tidak terus? lama kemudian dia tergeletak. Setelah saya melihat istri saya menemui kalian kedua kalinya, saya langsung pergi. Karena memang saya tidak boleh melihatnya oleh pihak para Aduma yang mencegah saya. Iya, iya. Setelah pihak itu pergi, saya langsung kembali ke tempat istri saya. Terakhir kali saya melihat, ternyata tidak jauh dari tempat yang kau kehilangan teman itu, istri saya sudah tergeletak, tidak bernyawa. Kenapa itu kok bisa sampai tergeletak? Saya rasa karena sesuatu yang dia bawa. Virus maksudmu? Saya tidak tahu. Nih, Apakah itu virus atau apa, saya tidak tahu. pertama kali menemui kami, dia itu melemparkan sebuah bubuk berwarna putih. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah virus, di mana virus itu bernama apa sih? Cerot. Cerot dalam Pak. Crodida. Iya, cerot tidak. Crodida 13. 1.13 itu setahu saya karena mendapat informasi dari seorang tabib, di mana virus tersebut tidak akan menjalar ke seluruh tubuh ketika 1 jam 13 menit. Mungkin saja istri jenengan ini kesimpulannya dibawa ke dalam para Aduma, dicuci otaknya untuk membawa virus itu. Otomatis dengan membawa virus itu kan tertular karena membawa sih tujuannya untuk menularkan kepada kami. Namun yang kena cuma teman saya satu, tapi alhamdulillah sudah mulai disembuhkan. Namun hilang ini kemana? Berarti temanmu yang sempat dibakar oleh istri saya itu sekarang menghilang. Tidak ada. Kami sudah muter-muter mencarinya. Nih, barangkali tempat meninggalnya istri jenengan di mana? Tidak jauh dari tempat kalian kehilangan temanmu itu. Dari tempat temanmu terbakar. Berarti sukun gawangana. Lah terus jasad Tapi memang istri saya sebelum dia mengatakan ingin pergi ke surga itu, dia sempat saya tanyakan, lalu sekarang kau mau kemana? Saya mau mengambil sesuatu. Hanya itu saja. Mungkin itu diiming-imingi jihad masuk surga, padahal itu diembani tugas ngebom itu. teroris, Saya Mas. juga tidak tahu. Iya. Di sini saya benar-benar menjadi laki-laki yang tidak berdaya untuk mengatur istri saya sendiri. Seperti ini, guys. Sebelumnya saya ikut berduka cita atas meninggalnya istri jenengan. Apa itu enggak ini, Mas? Maksudnya waktu maaf Kakek Karjoto, itu ketika ketemu istrinya sudah kondisi tergeletak atau memang maksudnya Meninggal dunia. iya tersengal-sengal? Apa enggak ada pencegahan atau diobati, kayak mencoba diobati gitu? Saya melihatnya sudah tergeletak. Badannya seperti orang terkena penyakit kuning. Hanya saja kuning yang ada di tubuhnya itu seperti bercak-bercak saja. Ya itu berarti kan virus Crodida. Saya tidak berani menyentuh karena di sekeliling jasad istri saya ada beberapa, mungkin ada 3 atau 4 orang yang saya rasa itu bagian dari para Aduma. Sungguh manusia, kalaulah para Aduma cara kerjanya seperti itu untuk menyiarkan agama para Aduma, saya benar-benar tidak setuju di wilayah ini terdapat agama yang seperti itu. Itulah alasan kenapa kami memerangi kesesatannya. Cukup saya saja yang merasakan hal semacam ini. Saya tidak mau warga di sekitar wilayah ini akan bernasib sama dengan saya. Suami yang ditinggal istrinya, istri yang ditinggal suaminya, ataupun suami istri yang ditinggal anaknya. Tapi itulah minta tolong, Kek.
Siapa tahu jenengan tahu apa melihat keberadaan teman saya. Tapi saya rasa temanmu tidak terlalu jauh dari tempat itu. Kami sudah Muter-muter. menyisir. Bahkan titik yang kita awal mencari kita sudah muter sampai 2 kali belum ketemu juga loh. Apa masa iya temanmu dibawa oleh mereka? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berarti kan memang ada tujuan tertentu. Paham. Berarti kita jangan cari secara ini kan, berarti sekarang kita harus atur strategi. Pasti Ini masalah keimanan manusia. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim menyadari kalau hal itu salah, insya Allah pikiran kita akan terjaga tentang semua kata-kata yang masuk yang diberikan oleh pihak para adima. terkadang seperti ini gitu ya. Memang mereka mendirikan itu kan tidak mungkin hanya kemampuan sederhana saja. Ya. Itulah mereka sudah mempersiapkan segala hal untuk melancarkan agamanya agar tujuan dari agama itu tercapai. Sekarang sudah mulai terbongkar kayak siapapun yang masuk ke agama itu, anak yang di dalam kandungan itu akan terbunuh. Itu satu. Berarti ada penumbalan. Lah, Kalaulah agama berdiri, ada salah satu hukum mereka yang harus menumbalkan makhluk hidup. Itu sudah tidak dibenarkan. Sudah dipastikan agama itu adalah agama yang sesat. ya mari kita memperjuangkan agar tidak semakin banyak korban yang masuk ke dalam sana. Tapi mungkin ini akan bermanfaat bagimu. Saya pernah mendengar istri saya mengatakan awal-awal dia masuk ke dalam agama para adema. Istri saya itu mengatakan, suamiku, saya berdoa di hadapan junjunganku itu. Itu ternyata benar-benar dijawab secara langsung. Apakah di sini memang perkataan istri saya itu benar seperti itu atau bagaimana? Menurutmu, apakah itu hanya kias? Seperti ini ya. Kita seringkali takjub dengan sesuatu yang tidak bisa dipikir secara akal nalar. Ya. Namun percayalah, memang ada sebagian makhluk yang pekerjaannya itu meneliti sesuatu pekerjaan untuk sebagai pertunjukan agar terlihat tidak nalar. Kalau bahasa kami itu sulap. Ya benar. Ya. Sedikit ada sentuhan sihir. Ya mungkin bisa. Maka dari itu ada pepatah yang pernah berpesan, jadi wong ojo gampang gumungan. Ya. Tidak gampang heran. Kita hidup di dunia ini jangan gampang sekali kagum dengan sesama makhluk hidup. Aja getunan. Ya, kenapa kita heran dengan makhluk hidup padahal makhluk hidup itu ada yang menciptakan? Nah, Kenapa kita tidak heran ataupun kagum dengan yang maha mencipta? Kan harusnya seperti itu. yang menjadi masalah kayak kebanyakan dari mereka semua tidak pernah berpikir sampai sedalam itu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan menurut dia itu luar biasa, dia langsung gampang sekali mengimani. Dimakan mentah-mentah. Nah, Mentah. makanya ya, Mungkin kakek punya itu. anak berapa? Satu, Ya itu dikasih wawasan. kami diberi
amanah seorang anak ketika umur kami sudah tua. Anak kami masih kecil. Oh, sering gawe Pak? Kayak jenengan anak siji. Tidak juga. Ya sudah manusia. Saya hanya ingin meminta maaf atas nama istri saya. Dan saya berharap kalian sudi untuk mendoakan istri saya. Walaupun di akhir hidupnya dia mungkin sudah terjerumus ke agama yang sesat ini. Namanya Nakiyem tadi ya. Dan jenengan juga jangan lupa kalau melihat informasi mengenai teman saya namanya Sogun itu. Ciri-cirinya Mas, ciri-cirinya Mas. Saya akan bantu kalian untuk mencari teman kalian. Iya. Bukankah teman kalian badannya sedikit Ya. Gede. isi? Terus ada gambarnya itu tato, kalau di bangsa tato nanti. Gambar-gambar di itu. Saya benar-benar memohon Makasih, maaf ya. pada kalian. Terus Sudah merepotkan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya di sini teman-teman, ini adalah kakek Karyoto selaku suami dari nenek Nakiyem yang memakai baju merah yang menyebarkan virus tersebut. Nenek Nakiyem sekarang itu kabarnya sudah meninggal dunia gara-gara virus itu. Berarti kan memang kalau bahasa kerennya itu ada teroris yang yang diiming-imingi surga atau jihad, menggunakan kehidupannya si Nakiyem agar menyerang kami, menyalurkan virus tersebut. Namun alhamdulillah kami terlindungi ya. Cuma ini Sogun ini yang harus menjadi PR kita. Kemana sih Sogun? Nah tadi Minan mengatakan kita nggak bisa cari secara ini, mereka cari model berapa? Ya kalau logika. Tutupi apa? Nah, itu kan kita harus memerlukan sesuatu hal, nanti tolong disiapkan itu. Terus aku terlihat nanti. Siapkan dulu ya teman-teman ya untuk pemanggilan atau membuka benteng untuk masuk Kun. Dia jangan hilang-hilang.